Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang bernama Fauzia dengan NIM 31221099 dari Universitas Serang Raya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengaruh ulasan produk terhadap minat beli konsumen Shopee di Kota Serang dengan sistematika penulisan mini riset yang telah dilakukan oleh kelompok 2. Langsung saja, selanjutnya itu ada bab 1 pendahuluan. Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang penelitian adalah bagian dari karya ilmiah yang menjelaskan konteks mengapa penelitian tersebut dilakukan, bagaimana ini berfungsi untuk memberikan gambaran tentang masalah yang akan diteliti dan mengapa masalah tersebut penting untuk diselidiki. Dalam proses penulisan latar belakang harus dilakukan secara deduktif, yang dimana artinya ditulis mulai dari umum ke khusus. Yang pertama itu ada gambaran umum, e-commerce. Yang ketiga variabel terikat. Yang keempat variabel bebas. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang tren belanja online yang semakin meningkat. Peningkatan ulasan produk dalam keputusan membeli konsumen. Platform pada Shopee di Kota Serang. Ini ada tabel kontak ya. Tabel kontak. Indonesia adalah salah satu pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Peningkatan penetralisasi internet dan pengguna smartphone mendukung belanja online. Shopee memiliki pangsa pasar signifikan di Kota Serang. Ulasan produk menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian konsumen. Lalu di sebelahnya ini ada metode. Metode ini latar belakang yang diambil dari literatur yang relevan dan data sistematis mengenai tren belanja online dan perilaku konsumen. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem serta membuat definisi tersebut menjadi lebih terukur sebagai suatu langkah awal penelitian. Singkatnya, dengan mengidentifikasi masalah, kemudian adalah mendefinisikan masalah penelitian. Selanjutnya di samping ini ada masalah yang akan diangkat. Ada 6 ya. Yang pertama penurunan minat beli konsumen, ulasan produk tidak terkait dengan pengalaman konsumen, kebingungan konsumen terhadap ulasan produk yang valid, penurunan kepercayaan terhadap produk, perbedaan preferensi dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada batasan masalah dan rumusan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga peneliti lebih bisa fokus untuk dilakukan. Batasan masalah fokus pada variabel ulasan produk dan minat beli konsumen di Shopee Kota Serang. Di sini juga ada rumusan masalahnya. Yang ada bagian ulasan produk, pengaruh minat beli, ada apakah terjadi perbedaan pengaruh ulasan positif dan negatif terhadap minat beli. Rumusan masalah yang disusun berdasarkan gaps penelitian yang ditemukan dalam studi sebelumnya. Tujuan manfaat penelitian itu
Ini sama kayak tadi, hanya saja slide-nya terbagi atau tercopy menjadi 2 ya. Selanjutnya ada bab 2. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah gambaran umum yang dilakukan untuk mendapatkan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Definisi. Ada indikator, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian. Selanjutnya definisi. Ada definisi e-commerce, definisi minat beli, ulasan produk. Ini ada indikator ya, indikator ukuran yang tandanya digunakan untuk menilai atau mengukur suatu variabel atau konsep tertentu dalam penelitian. Penelitian terdahulu. Dalam pembuatan penelitian terdahulu, membuat tabel di mana isinya adalah judul penelitian terdahulu, persamaan, perbedaan, dan hasil antara peneliti terdahulu dan peneliti yang kami buat. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Dalam pembuatan kerangka pemikiran, penulis hanya mengambil variabel yang bebas kepada variabel terikat di mana keduanya saling berhubungan dan menjadi hipotesis satu. Selanjutnya ini ada hipotesis penelitian ya. Menurut Zygmunt, pengertian hipotesis penelitian adalah proporsi atau dugaan yang belum terbukti, yang artinya adanya sebuah dugaan yang masih bersifat tentatif. Dalam hipotesis penelitian ini diduga dapat pengaruh positif dan signifikan ulasan pembelian terhadap minat beli. Ini ada contoh ya, dari judul penelitian, ada persamaan, perbedaan, serta hasilnya. Selanjutnya itu pada bab 3, metode penelitian. Di sini kami meneliti dengan cara pertama ada metode penelitian, populasi sampel, operasional variabel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis data. Ya, di sini udah ada penjelasannya ya, metode penelitian, populasi. Selanjutnya itu masih sama dengan variabel, ada instrumen, analisis. Selanjutnya ada bab 4, hasil dan pembahasan. Ada gambaran umum, karakteristik responden, uji instrumen penelitian, uji hipotesis, pembahasan hasil penelitian. Gambaran umum dan karakteristik pada responden. Ini ada gambaran umum, ada Shopee, marketplace yang memudahkan transaksi jual beli. Pendiri Chris Feng Force Lee. Model bisnisnya e-commerce B2C. Pasarnya Asia Tenggara termasuk Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, dan Taiwan. Visi misi menjadi mobile place nomor 1 di Indonesia. Misinya mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pendapatan, pembelian di Shopee. Ini ada uji instrumen penelitian ya, dimana untuk mengisi kuesioner harus memenuhi validitas kontrak dan uji validitas menggunakan software SPPS. Untuk menggunakan korelasi produk momen atau Pearson correction karena masuk dalam statistik pemerintah yang digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio instrumen valid jika nilai korelasi R hitung lebih besar daripada R tabel. Lalu di sini ada uji reliabilitas. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek sama, menghasilkan data yang sama. Instrumen reliable belum tentu valid
uji reliabilitas diuji dengan software SPS sama dengan menguji ujian validitas yang sebelumnya menggunakan software yang sama. Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas secara internal dengan alpha Kortbeck. Apabila ini nilai alpha lebih dari 0,6 ke atas, maka dikatakan reliable. Di sini ada uji hipotesis pembahasan hasil akhir. Selanjutnya itu ada bab 5 kesimpulan dan saran. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi atau hasil penelitian yang sudah kami buat, kami menyimpulkan berdasarkan penelitian pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh ulasan produk terhadap minat beli, penulis menarik kesimpulan secara signifikan antara ulasan produk terhadap minat beli. Selanjutnya, ulasan produk memiliki arah hubungan yang positif terhadap minat beli. Artinya apabila ulasan produk meningkat, maka minat beli pun akan meningkat. Jika sebaliknya, ulasan minat beli menurun dan minat beli akan menurun pula. Kata saran dan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah pendapat atau usul ajuran maupun cita-cita yang dikemukakan oleh seseorang untuk mempertimbangkan suatu hal. Dari hasil kesimpulan, maka penulis mengemukakan beberapa saran, yaitu saran untuk perusahaan atau Shopee dan saran untuk penelitian berikutnya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata atau materi yang disampaikan kurang jelas, saya ucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.